Kita akan melanjutkan kajian kita orang-orang yang insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Termasuk orang yang mungkin terdeteksi terkena COVID pun, kalau dia orang mukmin ahli ibadah, insya Allah husnul khotimah. Apa tanda-tanda husnul khotimah para jamaah Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala? Tandanya orang yang meninggal dalam kondisi baik adalah ketika saat dia meninggal tampak dalam keningnya, raut wajahnya berkeringat. Berkeringat. Dijelaskan di dalam hadis sahih rawahu Imam Tirmizi. Rasulullah SAW menjelaskan ketika melihat ada seorang sahabat yang meninggal dalam kondisi keningnya dan wajahnya berkeringat, penuh dengan keringat. Apa kata Nabi? Mautul mu'min bi irkil jabin. Tanda orang mukmin yang meninggalnya baik, tampak itu kelihatan keringatnya keluar dari keningnya. Disitulah tanda-tanda orang itu baik meninggalnya. Kenapa keringatnya keluar dari keningnya? Karena para ulama menjelaskan bahwa orang ketika mati kemudian keringatnya itu luar biasa keluar dari kening dan sekitar wajahnya itu karena begitu luar biasa dia pengorbanannya untuk Allah. Ketika dia itu disibukkan dengan kebaikan-kebaikan di dunia, bekasnya tampak ketika dia meninggal, keringatnya keluar. Jadi yang begawe kerja, abot, kerja keras, keringetan keluar. Sama, ketika orang meninggal, keluar keringat itu bekas menandakan saat hidupnya dia luar biasa kebaikannya, amal ibadahnya. Itu para jamaah. Sebagian ulama mengatakan ketika orang meninggal keluar keringatnya di keningnya menandakan dia sangat takut kalau dia masuk neraka dan dia pengen bertemu dengan Allah masuk surga. Sebagian ulama mendapat. Yang ketiga pendapat ulama mengatakan tanda keringat keluar dari keningnya menunjukkan ini tanda husnul khotimah. Kenapa? Karena dia ridho dengan agama Islam yang dia pegang teguh sampai dia mati. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu, Nabi mengajarkan kepada kita, kalau mau tidur jangan lupa baca doa ini nggih. Kalau mau tidur jangan lupa baca doa ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Apa artinya Ustaz? Ya Allah, aku ridho Islam sebagai satu-satunya agama yang aku yakini di muka bumi ini, dan tidak ada agama yang lain kecuali Islam. Dan aku bersaksi bahwa Allah adalah satu-satunya sesembahan yang aku sembah ibadah di muka bumi ini. Tidak ada Tuhan yang lain, sesembahan yang lain kecuali hanya Allah, sang penguasa alam semesta. Dan aku yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Kalau orang mau tidur baca doa ini, Bapak Ibu para jamaah, mungkin kita baru tahu ya, insya Allah matinya husnul khotimah. Mati syahid dia, mati syahid. Itu berkeringat di keningnya. Kenapa? Karena hidupnya luar biasa dia. Ahli ibadah, sholat, ahli baca Quran, ahli mendatangi majelis ilmu, ahli sedekah, ahli menyambung silaturahim, berbuat baik kepada tetangga orang lain, baik kepada kedua orang tua, sayang kepada anak muda, menghormati yang tua, mengajarkan kebaikan, mengajak orang berbuat kebaikan. Itu tandanya ada nanti. Begitu juga tandanya orang yang su'ul khotimah, matinya itu celaka, hina, jelek, buruk. Apa?
wajahnya pekat hitam, dan diliputi dengan rasa takut yang luar biasa. Baru viral Bapak Ibu di Facebook atau di YouTube. Budi Jarot kenal? Kenapa saya menyebutkan orangnya? Kalau sudah mati nggak ada masalah. Di situ dijelaskan keluarganya menangis minta maaf kepada orang yang pernah didolimi oleh mantan suaminya. Meninggal suul khatimah. Bahkan kata nggak diterima oleh bumi. Jadi orang-orang yang matinya suul khatimah, jelek buruk itu bisa jadi bumi, tanah itu nggak nerima jasadnya. Banyak kasusnya. Bapak Ibu bisa nanti download YouTube tanda-tanda mati suul khatimah itu, sampai ada kuburannya yang terbakar itu, meledak. Nah, saya tidak akan bahas masalah suul khatimah ya. Nanti bisa lihat di YouTube, banyak insya Allah perkara-perkara yang luar biasa. Itu. Yang baik banyak, yang baik juga banyak. Nah, itu husnul khatimah. Di antara tanda husnul khatimah yang lain adalah apa Bapak Ibu? Meninggal dalam 5 perkara. Asyuhada al-khamsah, mati syahid itu ada 5. 1 kata Nabi, yaitu adalah al-mat'un. Mat'un itulah orang kena penyakit taun tadi, penyakit wabah virus yang ganas tadi. Orang kalau kena virus apapun bentuknya, seperti virus corona yang ringan, saya katakan ringan, kenapa nggak ganas ini? Yang ganas nanti nggak tahu nanti kalau Allah turunkan yang ganas ya. Kalau orang tidak mau tobat semuanya dan kembali kepada agama Allah, bisa ditonarkan kembali lagi. Ya, kena udara gitu, melepuh tangan. Hitungan 9 jam nggak ditangani meninggal, jantung nggak kuat, saking panasnya, seperti nanah itu keluar, atau cacar. Nah itu taun, begitu ganasnya Bapak Ibu. Naudzubillah, kita berlindung dari Allah dari virus ini ya. Itu kalau orang meninggal dunia syahid dia, insya Allah. Mat'un, taun, karena penyakit taun. Yang kedua, mabetun itu adalah sakit perut. Sakit perut. Apa saja Ustaz perut? TBC, kemudian apa ya? Selain TBC apa? Tipes, apalagi? Perut, urusan lambung, mah, ya, dan keturunannya. Apapun yang terkait dengan penyakit lambung perut, ya, tipes, mah, TBC, masur-masur itu, diare, itu kalau dia meninggal dunia kena penyakit itu kata Nabi SAW, ini berita gembira. Syaratnya apa? Mukmin, beriman, sholat. Ustaz, tetangga saya, saudara saya matinya mencret kemarin, masur-masur, mati. Ya mudah-mudahan husnul khotimah kalau dia beriman dan ahli sholat. Tapi kalau dia tidak mukmin, dia tidak Islam atau dia tidak pernah ibadah, bukan jaminan. Kenapa? Karena yang dinilai oleh Allah itu imannya dan amal perbuatannya, bukan karena penyakitnya itu hanya tanda-tanda saja. Sebagai pengenal. Nah, pengenal itu orang itu bisa nipu. Ya, bisa nipu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, al-gharik. Gharik itu orang yang tenggelam. Sing langi-langi renang toh. Kelelep reso renang. Meninggal. Ya. Insyaallah syahid. Jadi kalau ada yang renang Bapak Ibu, anak kita gak usah ditangisi terlalu berlebihan. Dia renang, sudah balik, meninggal dunia di kolam renang, insya Allah syahid. Itu bisa jadi syafaat bagi orang tuanya. Kalau anaknya juga ibadah, orang tuanya ibadah, jadi syafaat nanti. Wasahibul hadem, wasahibul hadem, keblekan bangunan, nah bahasa Jawa nih, atau tertimpa bangunan, ya. Entah apa saja bentuknya, atau tertimpa batu, petil, hammer, apa saja, linggis,
atau tertimpa kayu yang pohon itu tumbang, dia mati tertimpa seperti itu, insya Allah syahid. Orang berjalan naik motor tiba-tiba kayu tumbang menimpa dirinya, syahid. Pas dia mau ngaji atau dia mau berangkat sholat. Tapi kalau dia mau ke komplek, ya, mau zina, jeleput, ya, mati sangit. Tuh, jadi niatnya yang dilihat. Jangan kok mentang-mentang ketiban, tertimpa pohon, matinya nggak dilihat niatnya mau kemana dia. Kalau niatnya maksiat ya sudah, matinya mati su'ul khotimah, bukan husnul. Itu yang keempat. Yang kelima, wa fi sabilillah, orang yang meninggal di jalan Allah. Dia mau sholat, dia sedang sholat, sujud, rukuk, baca Quran, sedang mensedekahi anak yatim, fakir, miskin, sedang berangkat haji, umroh, datangi pengajian, majelis ilmu, menyambung silaturahim, sedang berbuat apa saja kebaikan, saat itu dia meninggal dunia, insya Allah syahid. Sedang melihat pengajian di YouTube, meninggal tiba-tiba, syahid. Sedang mengajar pengajian dakwah, meninggal, syahid. Sedang mendengarkan pengajian, duduk bablas, syahid. Itu yang harus kita cari. Wa fi sabilillah. Saya mengutip perkataan seorang ulama sekaligus dia komandan perang pada ulama salaf dulu. Tabi'in atau tabi'. Apa pesannya? Innal mauta wahdah. Mati itu sekali. Mati itu sekali di dunia ini. Faja'alha fi sabilillah, jadikan ketika kamu mati sedang fi sabilillah, di jalan Allah. Ingat Bapak Ibu, ini pesan ya, pesan untuk kita. Dia seorang ulama besar dan komandan jihad, ya. Ketika berperang dia pesan kepada bala tentaranya, innal mauta wahdah, mati itu sekali, faj'alha fi sabilillah, jadikan kematianmu selalu di jalan Allah. Agar apa? Agar kamu husnul khatimah. 5. Terakhir, sampai satu lagi saya tambah, meninggal ketika hari Jumat atau malam Jumat. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, "Ma min mayyitin muslimin yamutu yaumul jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allah fitnatal qabr." Tidak ada orang muslim yang meninggal dunia, muslim loh ya, muslim Bapak Ibu. Ingat, siapa orang muslim? Orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dia meninggal ketika saat itu bertepatan waktunya malam Jumat dan hari Jumat. Sedang goreng-goreng, sedang masak, sedang di pasar, sedang tidur, sedang jalan-jalan, sedang jogging, sedang olahraga. Ini artinya bukan sedang dalam kebaikan, tapi waktu ini. Bukan sedang kebaikan, tapi waktu. Ya, artinya sesuatu yang dia tidak melakukan kebaikan, tapi saat itu waktunya pas waktu baik, berkah. Hari Jumat atau malam Jumat, dia meninggal dunia saat itu atau sedang tidur, sedang watuk, mati. Bisa toh? Bisa, waktu itu mati bisa. Kesandung mati. Pas malam Jumat atau hari Jumat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Akan membuat dirinya nanti terbebas dari siksa kubur. Masya Allah. Ya, jadi orang meninggal dunia malam Jumat atau hari Jumat, saat itu waktunya, meskipun dia tidak sedang berbuat kebaikan, yang penting tidak maksiat loh ya, tidak maksiat. Pada hari Jumat atau malam Jumat seperti ini kok meninggal, sedang tidur dia, masuk angin, ya, maka saat itu di alam kubur dia akan terbebas dari siksa kubur.
Makanya Bapak Ibu para jamaah, ketika malam Jumat jangan lupa perbanyaklah baca Quran, terutama surat Al-Kahfi. Dan banyak berdoa kepada Allah, minta supaya dikasih Allahumma inni husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu mati dalam kondisi baik ya Allah. Terus seperti itu. Mau tidur? Iya Ustaz, mau tidur. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu mati dalam kebaikan. Terus hari Jumat, ya perbanyak doa itu. Terutama ketika waktu asar sampai maghrib, perbanyak lagi doanya, ditambah lagi. Kenapa? Tidak ada waktu yang diijabahi oleh Allah, langsung akan didengar oleh Allah ketika orang berdoa di waktu asar. Maka perbanyaklah doa hari Jumat. Nggih Bapak Ibu, perbanyak doa ketika waktu asar sampai maghrib. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu, itulah tanda-tanda husnul khatimah bagi orang yang insya Allah mengharap surganya Allah. Tapi dengan syarat kita tetap tunduk patuh berserah diri hanya kepada Allah. Itu saja yang kita sampaikan pada malam yang berkah ini insya Allah. Sebelum saya tutup, saya sampaikan pengumuman kepada para jamaah. Insya Allah musola ini Sa'adatul Bashar alhamdulillah mengadakan yaitu kurban. Sudah 2 kali kita kurban dan alhamdulillah ini masuk ke lembu sapi yang kedua, tapi masih kurang 2 orang. Masih kurang 2 orang untuk sapi yang mau iuran atau urunan. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan untuk bergabung kepada kita secara syar'i, betul-betul kita jalankan mulai penyembelihan, pembagiannya secara aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, monggo silahkan bergabung di sini dan Anda bisa menyaksikan langsung ketika waktu penyembelihan kurban dan bisa membantunya. Jadi sekali lagi kami umumkan kepada para jamaah, kami masih membuka bagi siapapun para jamaah yang ingin bersedekah, ingin dia beramal, ingin dia ini berkorban tahun ini. Kesempatan mumpung masih sehat, dikasih harta yang lebih, maka kita masih menerima yaitu kurban ya bagi penjenengan masih terbuka. Dan kita yang sapi ini sudah masuk sapi yang kedua, alhamdulillah. Tahun kemarin cuma 1 sapi, tahun ini mudah-mudahan sapi yang kedua, dan ini kita masih kurang 2 orang. Silakan kalau berkenan bisa menghubungi saya langsung atau nanti dari panitia kurban insyaallah. Itu saja maklumat pengumuman yang kita sampaikan kepada para jamaah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.